Dua satu. Om Swastiastu. Baiklah, di video kali ini kita akan mendiskusikan mengenai materi algoritma dan pemrograman. Perkenalkan, nama saya Eri Diatmika. Saya dari Prodi Sistem Informasi. NIM saya 201 509 1069. Saya dari kelas C. Selanjutnya, Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imade Murabana Maeswara dari Prodi Sistem Informasi. NIM saya 201 509 1071 dari kelas 1C. Selanjutnya, Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komando Teguh Widyadinata, NIM 2015 09 1073 dari kelas 1C. Selanjutnya, Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Gede Vigo Andika Pratama dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2015 09 1019. Saya kelas 1C. Oke. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Angga Septiawan. Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi dengan NIM 201509 1021. Saya dari kelas 1C. Baik, waktu saya serahkan ke Eri. baik. Untuk selanjutnya kita akan mendiskusikan mengenai materi diskusi hari ini atau video ini. Jadi silakan bagi yang ingin screen, silakan screen materinya. Mohon izin untuk teman-teman, saya akan share screen. Oke, minta waktu sebentar ya. Berikut adalah tampilan ini saya. Oke, dan ini adalah kurang lebih tampilan dari job state saya. Untuk strukturnya bisa kita lihat. Kita menggunakan include studio.h yang merupakan ciri khas dari bahasa C. Bahasa C saja, bukan bahasa C++. Oke, untuk yang di atasnya tidak perlu dilihat. Oke, kita akan fokus ke integer. Di sini saya menggunakan tipe char. Saya menginput nama, NIM, dan alamat. Untuk masing-masing integer tersebut saya limitkan menjadi 50 elemen. Nah, saya membuat program printf, lengkapilah biodata berikut ini. Maka akan muncul sebuah program dengan kalimat lengkapilah biodata berikut ini. Jadi selanjutnya saya membuat berbasis form, ada nama, NIM, dan alamat. Untuk nama ini saya menggunakan get ke nama. Ini akan otomatis masuk ke char dengan tipe nama. Begitu juga dengan NIM, get NIM, dan alamat, get alamat. Akan masuk ke NIM dan alamat. Yang masing-masing memiliki 50 jenis elemen. Di sini sudah saya tambahi biar gampang. Oke, berikutnya adalah saya menggunakan tipe data yang sama, yaitu karakter. Ada HP, ada tinggi badan, berat badan, dan golongan darah. Sama seperti yang di atas, saya menggunakan program printf juga untuk menampilkan sebuah teks dan masukkan get HP, get tinggi, get berat, dan get darah. Dan masing-masing karakter tersebut sama memiliki 50 elemen. Dan saya sudah mengaturnya sendiri sini. Oke. Dan yang di bawah ada integer yang berjenis int. Beda dengan di data ini, hanya berbasis tipe angka. Jadi contohnya seperti ini. Kita printf untuk menampilkan sebuah
kalimat hari, bulan, dan tahun. Kemudian saya scan F untuk mengaksesnya ke hari, bulan, dan tahun. Di sini saya tidak menggunakan limiter seperti yang di atas, yang 50 ini. Nah, integer jenis angka ini memiliki sifat unlimited. Oke, jadi next. Sebentar. Oke. Jadi sebelum dilanjut, di sini saya ingin menanyakan, bisa dikecilin lagi nggak layar? Yang mana? Yang tadi? Ya, dikecil lagi. Ya. Di sini kan ada perintah itu namanya in main, terus sama char. Saya ingin menanyakan apakah ada perbedaan antara in main sama char di sana? Untuk saudara Pigo bisa dijelaskan perbedaan. Saya bisa menjelaskan, tapi sebelumnya saya menyerahkan waktu dulu kepada teman-teman. Apakah ada yang ingin menjawab duluan? Oke, kalau tidak ada. Ya, saya ingin menanggapi. Baik, di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari Saudara Angga. Mohon coba diulang pertanyaannya tadi. Mohon diulang. Jadi di sini kan ada tuh perintah in main sama char. Jadi apakah ada di sana perbedaan antara in sama char di sana? Bisa dijelaskan untuk pertanyaan tersebut? Perbedaannya? Ya, perbedaannya. Ya, perbedaan. Kan tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Vigo. In digunakan untuk menentukan angka, sedangkan char digunakan untuk elemen pembentuk kata. Bisa diterima? Ya, bisa. Terima kasih, Saudara Barona. Saya kembalikan. Baik, terima kasih ke Saudara Barona. Oke, baik, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Oke, itu udah program menginput data mahasiswa yang merupakan biodata ya. Kemudian di sini, oke, sama ya. Oke, nah ini. Oke, dan saya melanjutkannya. Saya melanjutkannya dengan program berikutnya, yaitu hasil penginputan data mahasiswa. Nah, hasil ini adalah menampilkan data yang sudah diinput tadi. Yang sebelumnya ini kan program untuk menginput data yang menggunakan tipe get dan scanf. Nah, scanf itu dan get itu kan masuk ke integernya masing-masing seperti nama, NIM, alamat, HP, tinggi, dan berat darah. Dan begitu juga dengan ini. Hasil penginputan data mahasiswa adalah ini, printf, nama, NIM, dan alamat. Di sini untuk nama akan mengakses nama dan NIM akan mengakses NIM juga. Sedangkan alamat akan mengakses alamat juga. Dia akan secara otomatis menampilkan yang kita input tadi. Begitu juga dengan di bawahnya, nomor HP, mengakses nomor HP. Nah, jadi ada yang berbeda nih antara char sama in. Kalau in itu kita menggunakan %d ya. Seperti ini di bawahnya %d. Dan untuk char kita menggunakan %s. Seperti itu kurang lebih. Jadi ketika program ini dijalankan, dia akan menampilkan bilangan yang kita inputkan sebelumnya. Seperti itu. Nah, jadi kita akan lanjut. Saya membuat program lagi, di mana program tersebut untuk menampilkan usia mahasiswa saat ini. Saya menggunakan tipe data integer in. Saya memasukkan data usia, T sama dengan 12, B sama dengan 31, dan count. Untuk usia di sini, algoritmanya adalah 2020 dikurang tahun. Di mana tahun inilah tahun yang sudah kita inputkan sebelumnya.
Oke, dan untuk count, saya algoritmanya usia, tanda bintang ini artinya kali ya. Usia dikali T yang sama dengan 12 ini, dan dikali B yang berjumlah 31 itu. Nah, kemudian printf akan menampilkan usia mahasiswa saat ini adalah %D, tahun, dan mengakses usia. Maka secara otomatis usia mahasiswa tersebut akan muncul. Baik, mungkin sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan, apa saya lanjut? Ya. Atau saya lanjut aja? Ya, bisa dilanjutkan terlebih dahulu. Oke, baik. Dan ini adalah program terakhir saya. Saya masukkan tipe data yang berjenis int lagi dengan ini. Int hari, bulan, tahun, dan hari lulus. Itu saya gunakan untuk menghitung tanggal lulusnya si mahasiswa ini ya. Saya menginput 3 jenis integer yang bernilai bilangan. Yang di bawahnya ada tahun lulus, count tahun lulus, count bulan lulus, dan lain sebagainya. Saya menggunakan banyak integer sini. Kemudian saya printf untuk menampilkan masukkan tanggal saat ini yang meliputi hari, bulan, dan tahun. Hari akan mengakses hari. Ini yang poin pertama. Dan bulan akan mengakses bulan, tahun akan mengakses tahun. Berapa hari lagi kah mahasiswa berencana untuk lulus? Di sini akan mengakses hari lulus. Oke. Untuk sistem algoritmanya sendiri, tahun lulus sama dengan hari lulus dibagi 372. Terus ditambah tahun. Count bulan lulus sama dengan hari lulus di modulus 372. Selanjutnya, count bulan lulus mod sama dengan count bulan lulus dibagi 31. Kemudian count hari lulus, count hari lulus dibagi 372. Gitu kan selanjutnya. Oke, jadi untuk outputnya kurang lebih akan seperti ini. Dan di sini kita memasukkan nama ya. Ini ada berupa nama, NIM, alamat, nomor HP, dan lain sebagainya ya. Itu kita input di sini. Dan di bawahnya adalah hasil outputnya. Di sini saya menginput nama saya dan usia mahasiswa saat ini adalah 18 tahun. Tepat sekali usia saya sedang menginjak 18 tahun. Oke. Dan saya juga menginput tanggal saat ini. Anggap saja sekarang tanggal 11, bulan 11, 2020. Nah, berapa hari lagi kah mahasiswa berencana untuk lulus kuliah? Saya menginput 600. Jadi, tanggal saat ini adalah tanggal 11 bulan 11 2020 dan mahasiswa akan lulus tanggal 1 bulan 7 2021. Dan mahasiswa akan lulus di usia 19 tahun. Anjay. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Apa fungsi persen? Baik, sekian dari saya. Izin bertanya. Baik, Teguh. Saya ingin tanya tentang apa sih fungsi dari persen D itu yang dari ini? Fungsi persen D. Ya. Persen D sama persen F ya? Ya. Persen S ya? MF ya. Oh, oke. Oke, saya buka lagi ya. Mana deh? Persen D. Yang ini ya. Kan ada persen D itu. Gimana saudara gue? Benar kan? Iya. Oke, nah maksud dari persen D ini untuk agar kita bisa mengakses integer jenis angka in ya. Nah, kan saya
perintahkan printf hari titik 2 tanda petik 2 kurung tutup dan ditutup lagi dengan titik koma. Kemudian scanf adalah ibaratkan pintu. Nah, dan pintu ini membutuhkan kunci yang bernama %d yang dikhususkan untuk mengakses tipe data jenis int. Untuk tipe data jenis char itu menggunakan %s, sama cara seperti yang tadi, tapi hanya diganti dengan %s seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nama itu kan mengandung elemen kata, berbeda dengan tahun atau bulan. Jadi untuk nama ini saya menggunakan %s untuk mengakses tipe data jenis char yang berupa kata-kata atau kalimat. Jadi mungkin bisa diterima untuk saudara Teguh. Bisa. Terima kasih. Oke, mungkin yang teman-teman yang lainnya jangan diam-diam baik. Kita Baik, saling jadi saya ingin bertanya kembali tentang tadi itu kan merupakan sebuah program input dan output kan? ya. Jadi kalau seandainya kita nanti ada tugas ataupun apa itu kalau disuruh buat input dan output itu adakah batasan untuk membuat input ataukah output tersebut? Bisa dijelaskan? Batasan. Oke, baik. Batasan membuat input dan output itu maksudnya seperti apa? Mungkin ini ya, yang jumlah elemen ini. Nggak, maksudnya gini loh. Misalnya ada suruhan gini, membuat 3 input dan 2 output itu. Apakah ada nanti program yang membatasi output sama inputnya untuk dibuat itu? Oh, baik. Jadi gini ya, karena saya belum mengetahui terlalu banyak. Tadi menurut yang saya ketahui aja, untuk membuat berbagai macam output seperti saya ini ya, itu bisa dilakukan dengan metode program to program. Seperti ini ya, ini kan tanda kurawal nih. Saya menginput tanda kurawal lagi untuk membuat inputnya. Kemudian outputnya saya menggunakan tanda kurawal lagi nih, seperti ini. Dan untuk membuat inputnya lagi, saya enter lagi dengan tanda kurung kurawal ini. Dan video juga selanjutnya. Itu untuk versi saya, mungkin ada versi lain yang lebih simpel atau lebih mudah dipahami itu, karena kan saya juga belum terlalu gini. Mohon maaf, belum terlalu memahami pemrograman ini. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menambahkan juga. Ya, dia menanggapi. Baik. Mungkin yang dipertanyakan oleh saudara Angga itu batasnya itu yang seperti apa batasnya? Misal kan gini, itu kan kita disuruh membuat 5 program, itu udah termasuk input dan output. Misalnya kita disuruh nanti buat lebih banyak lagi program di sana tuh membuat inputnya sama outputnya gitu maksudnya. Oh, oke. Menurut ya, dia menanggapi yang menurut saya Ya. sesuai dengan apa yang akan dibuat, program yang dibuat aja. Maksudnya batasan itu sesuai dengan program yang akan dibuat. Mungkin misalnya 10 disuruh membuat program. Iya. Ya 10, ketika 100 ya 100. Ya, benar sekali. Bisa. Mungkin saya juga berpikir demikian ya. Itu juga tergantung gini ya, soalnya juga ya. Tergantung soalnya program yang akan dibuat juga sih. Berarti secara otomatis tidak ada batasan untuk membuat input sama output tersebut di program tersebut. Ya, kemungkinan kurang lebih tidak ada batasnya gitu. Kemungkinannya tidak ada batasnya. Tapi kan saya belum begitu mengerti tentang pemrograman, jadi ya gimana? Ya. Terima kasih untuk tanggapannya. Mohon izin bertanya. Baik, Dengan Eri. ya.
Apakah selain yang dijelaskan tadi, apakah ada contoh algoritma yang lebih mempermudah buat kita mengerti? Contohnya seperti apa tuh, tentang mengambil 3 air atau apa tuh? Untuk jenis Apakah ada? algoritma, Ya, saya mohon maaf saya tidak memiliki banyak. Mungkin saya bisa membuatkannya sendiri ya di Notepad. ya mungkin biar nambah bisa Bisa. mengerti, Bisa Coba saya dicontohkan lah. share screen ya. bisa dicontohkan lah Ya. seperti itu. Algoritma yang program yang gampang dia. Saya contohkan Hello World aja ya. Boleh. boleh oke. Bentar. Notepad-nya mana ini ya? Oke, langsung mulai aja ya. Jadi, seperti biasa kan kita menggunakan pagar include studio.h ini. Kemudian i-nya kecil ya. In main. Oke, seperti ini kurang lebih. Lalu kita gunakan kurung kurawal. Kita akan printf dulu terlebih dahulu. Ini ada. Kita in hello world. Ini contoh yang paling mudah menurut saya. Jadi kita bisa printf D. Hello world ini kan termasuk gini. Maaf saya gunakan char ya. Oke, karena hello world itu termasuk tipe data berjenis karakter, jadi saya gunakan %s. Oke. %s hello world. Sorry typo. Oke. Koma. Oke, simpel aja. Return 0. Oke, mungkin berikut adalah contoh kecil, entah itu benar atau tidak, tapi setahu saya seperti ini. Untuk hanya menampilkan sebuah teks saja itu yang paling simple. Jadi jika ingin menambahkan seperti dibilang Eri itu kayak makan air itu, sepertinya paling gampang itu kita bisa membuat penjumlahan terlebih dahulu ya. Misalkan char bilangan 1 sorry. Oke, A B C. Oke. Kemudian print F. Masukkan tidak kita yang gampangnya nilai A. Nilai A sama dengan %D. Dan ini juga otomatis kita ganti dari char menjadi in, karena kita akan membuat penjumlahan, karena penjumlahan bertipe data angka ya. Jadi kita menggunakan %D. Ini A. Kemudian printf lagi. Nilai B.
Saya pakai persen D ya teman-teman. Persen D dengan tanda kutip, terus koma B untuk mengakses yang integer yang B ini ya. Koma, kemudian C sama dengan A ditambah B. Sorry, typo. Koma. Lalu kita printf lagi. Printf nilai C sama dengan persen D. Persen D. Oke, tanda petik nilai tanda petik koma nilai C kurung tutup. Nah, di sini kita angkanya ini kita tentukan dulu ya. Misalkan A sama dengan 1 dan B sama dengan 1 yang gampang-gampang aja. Oke, jadi konsepnya seperti ini. Kita menginput dua bilangan ya, A dan B. Karena A ini kan sudah ditentukan A sama dengan 1 dan B sama dengan 1. Jadi di sini printf nilai A sama dengan persen D. Maka yang muncul itu adalah nilai A sama dengan 1. Dan printf nilai B sama dengan persen D, akses B. Dan yang muncul adalah nilai B sama dengan 1. Dan di bawahnya ada algoritmanya C sama dengan A ditambah B. Nah, jika ditampilkan printf nilai C sama dengan persen D, akses C, maka yang muncul adalah nilai C. Begitu. Mungkin bisa ditebak nilai C adalah berapa? 2. Nilai C Ya, itu tepat 2. sekali. Ya, tepat sekali itu, saudara. Jadi mungkin sekian jawaban dari saya. Apakah ada yang mungkin bisa menanggapi atau menambahkan? Saya serahkan waktunya. Baik, terima kasih atas contohnya dan penjelasannya. Saya sangat mengerti sekarang. Terima kasih. Oke, baik, sama-sama. Wah, Angga. Jadi sekarang apakah kita bisa mengakhiri diskusi hari ini? Baik, tergantung teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau kalau tidak kita bisa akhiri juga ya. Ya mungkin Apakah ada yang belum mengerti? ya mungkin dicukupkan dulu untuk diskusi ini. Ya, bisa dilanjutkan di lain hari jika ada yang belum bisa dipahami. Oke, baik, untuk sebelumnya Baiklah, terima kasih atas waktunya tadi untuk saudara Eri. Saya akan serahkan waktunya. ya. Jadi sekian dari diskusi hari ini. Kita mungkin lanjutkan di lain hari saja. Jadi untuk diskusi hari ini ya kita cukup bisa mengerti apa yang dijelaskan oleh saudara Vigo, dan kita semua jadi mengerti. Jadi kita akhiri saja pertemuan hari ini dengan Om Santi Om. Makasih ya untuk teman-teman. Dah, sampai ketemu lagi. Thank you bro. Sampai ketemu. Oke. Thank you materinya. Thank you. Wes nice. Nice. Bagi ilmu itu bagus loh. Yo. Nice. Yo nice. Bye. Kabar. Bye. Yeah.